Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya, dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. Michael Han, Asriel, contoh standar ganda, nuduh orang nyembah patung sambil cium batu. Aduh, tobatlah. Jangan ya. Ingat, Allah itu adalah Allah yang cemburu, ya kan? Allah itu minta disembah, ya. Tapi tidak dengan cara-cara yang seperti berbau-bau penyembah berhala. Hati-hati teman-teman ya. Hati-hati. Makanya dari awal itu sudah diingatkan. Jangan membuat bagimu patung dalam bentuk apapun. Jangan mendirikan bagimu tugu berhala. Ya, lalu kau sujud menyembah dia. Jangan kau membuat batu berukir, ya, dan kau sujud menyembah kepada semuanya itu. Jangan. Patung nggak boleh, tugu berhala apa nggak boleh, batu berukir nggak boleh. Itu semua udah diingatkan. Tidak boleh, ya. Kita harus menyembah Allah itu di dalam roh dan kebenaran, ya. Tidak pakai embel-embel apapun. Hati dengan hati. Begitu. Ya. Jadi jangan musyrik. Kristen LGBT sah menurut Kristen air. Kata siapa itu? Kristen. Kapan Kristen mensahkan LGBT? Ya. Sering saya bahas ya, bahwa Alkitab itu adalah kitab paling anti LGBT. Ya. Kekristenan jelas sangat tidak mentolerir LGBT. Saya sering ingatkan tentang kasus Sodom dan Gomora. Itu Tuhan menghancurkan kota Sodom dan Gomora itu karena dosa penyimpangan seksual, homoseksual, ya, LGBT. Di bumi hanguskan dengan api dan belerang. Ya, tidak ada yang selamat kecuali cuman 4 orang dari keluarga Lot. Bahkan istrinya pun jadi tiang garam karena masih menoleh ke belakang. Ya. Dan itu diingatkan terus bahwa bencong, pemburit tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Diingatkan terus oleh
para rasul di Perjanjian Baru. Jadi dosa seksual, homoseksual itu tidak pernah ditolerir oleh Alkitab. Ya. Jadi hati-hati bicara ya, air ya, jangan sembarangan asbun. Shen, sales agama. Oh, saya salesnya Tuhan Yesus ya. Sukmo suci, loh batu bisa menebus dosa bunda. Batu bisa menebus dosa, ada yang percaya. Tuhan datang ke dunia menjadi manusia menebus dosa, malah nggak percaya. Sekarang yang sakit siapa? Kalau saya lebih percaya Tuhan menebus dosa daripada batu. Pangeran, kenapa menyembah manusia? Manusia mana? Manusia mana? Manusia Anda. Kalau saya nyembah manusia, mendingan saya nyembah Anda aja lah, pangeran. Ya, Anda sama dengan Tuhan Yesus. Sama. Kalau Anda sama dengan Tuhan Yesus, ya saya nyembah Anda aja kalau gitu ya. Tapi sayangnya Anda manusia berdosa. Masa saya sembah? Kalau Tuhan Yesus manusia tak berdosa. Karena dia Tuhan. Ya. Kalau Anda tidak bisa menyelamatkan saya, memberikan kepastian keselamatan kepada saya, karena Anda sendiri aja belum tentu selamat. Tapi kalau Tuhan Yesus memberikan saya kepastian keselamatan, kepastian sorga, karena dia sudah di sorga. Karena dia adalah raja, karena dia adalah raja kerajaan sorga. Ya kan? Nah, kalau kepada Anda saya nggak bisa meminta pengampunan dosa, karena Anda sendiri orang berdosa. Tapi kalau kepada Tuhan Yesus, dia berkuasa mengampuni dosa katanya. Nah, karena dia memang Tuhan, ya, Maha Pengampun dosa. Jadi itu bedanya Anda dengan Tuhan Yesus. Jadi saya nyembah Tuhan Yesus sajalah, ya kan? Daripada nyembah Anda, manusia berdosa. Nah, itu beda Anda dengan Tuhan Yesus. Paham? Coba baca surah Al-Fatihah, bosen. Cahaya kebenaran, di mana ayatnya tentang LGBT, Anda bacalah, ya. Anda buka kitab Kejadian. Itu bicara tentang Sodom dan Gomora, ya. Bicara tentang Abraham dan Lot, ada di situ. Nah, Anda baca di situ kenapa kota Sodom dan Gomora di bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena dosa LGBT. Di gereja banyak yang nikah sama jenis kok, baca berita. Tukang seduh. Di gereja banyak yang nikah. Gereja mana? Di gereja LGBT. Ya maklumlah kalau di gereja LGBT. Memang LGBT punya gereja sendiri, bahkan dia bikin kitab sendiri. Ya. Dia bikin gereja sendiri supaya ada pendetanya yang bisa menikahkan mereka. Tapi itu di luar, ya, di luar kebenaran Alkitab. Ya, itu adalah kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran Alkitab. Gitu. Apa susahnya bikin gereja? Ya, apa susahnya bikin kitab sendiri? Nah, di situ kan mereka bebas, mereka punya pendeta sendiri yang bisa menikahkan mereka. Mereka punya kitab sendiri, pegangannya LGBT boleh, bukan dosa, ini apa, udah takdirnya, segala macam kan. Begitu, ya. Umi Asilah yang tidak diampuni itu adalah yang musyrik dan yang syirik. Oh iyalah, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya, cek and recheck aja agama masing-masing, ada nggak punya tugu berhala? Kalau ada, bertobat. Ada nggak punya batu berukir? Kalau ada, bertobat. Ada nggak punya patung, ya, di dalam tempat ibadahnya atau di rumahnya lah atau di mana? Tobat. Karena itu semua dilarang oleh Tuhan. Tidak boleh, ya, tidak boleh membuat patung apapun, tidak boleh membuat tugu berhala,
tidak boleh membuat batu berukir dan menyembah, sujud menyembah kepadanya. Tobatlah. Jadi mari cek diri masing-masing. Jangan tunjuk orang, tapi cross check diri masing-masing. Mr. Mongin, tapi ada gereja yang memberkati pernikahan sejenis. Ya, ada gereja sesat itu, ya. Kalau ada gereja yang memberkati pernikahan sejenis, itu gereja iblis. Saya tegaskan, gereja iblis. Ya, kalau ada yang memberkati pernikahan sejenis. 3 raksa, betul. Sudah ada Bible LGBT. Ya. Ya itulah, iblis bisa membuat kitab tandingan, ya. Kitab apapun yang dia mau dia bisa buat, gitu. Ya, kitab LGBT, ya kan? Mau apa lagi nanti ada apa lagi, dia bisa bikin kitab sendiri. Apa susahnya? Gitu kan, tinggal diubah-ubah menurut versinya mereka, ya kan? Pokoknya ayat-ayat yang menentang LGBT dihapuskan. Gitu aja kan, simple. Nuriana, ya, Nuriana. Saya mau tanya, waktu Yesus disalib mati lalu bangkit, apakah Yudas masih hidup waktu itu? Ayatnya ada nggak? Nuriana, ya, waktu Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus sampai di tiang salib, disalibkan, itu si Yudas ini sudah buru-buru pergi gantung diri, ya. Jadi dia melihat Yesus dibawa ke tiang salib, baru dibawa, dia langsung punya penyesalan, ya kan? Dia menyesal sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Kemudian dia pergi mencari tali dan gantung diri, ya kan? Nah, disitulah mayatnya jatuh, perutnya terbelah, pecah, ususnya semua terburai keluar. Dan tempat dia mayatnya jatuh, tempat dia gantung diri itu disebut dengan Haikal Dama, yaitu tanah darah. Di situ, ya. Jadi ketika Yesus disalibkan, itu si Yudas sudah nggak ada, ya. Makanya kalau Yudas ini menggantikan Yesus katanya, nggak masuk akal karena dia sudah koid, ya, sudah metong duluan, teman-teman. Cahaya kebenaran, Yesus aja tegas akan ngusir seluruh orang memanggilnya Tuhan nanti, Matius 7:21-2. Wow, gagal lagi. Gagal paham lagi, ya. Nama cahaya kebenaran, tapi nggak ngerti kebenaran, gimana itu? Ya, Matius 7 ayat 21-23 itu bicara tentang nabi palsu. Ya, bicara tentang ajaran-ajaran sesat yang dibawa oleh nabi-nabi palsu. Nah, itulah konteks Matius 7 ayat 21-23. Ya. Nabi-nabi palsu yang memakai-makai nama Yesus. Ya. Nabi-nabi palsu yang membuat kuasa-kuasa palsu. Begitu. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari-hari terakhir, ya, banyak orang akan berkata, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan banyak mujizat demi namamu juga? Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini orang-orang yang masih bernubuat-nubuat setelah Alkitab selesai ditulis. Ya, Alkitab sudah final sampai kitab Wahyu 22 ayat 21. Tidak ada lagi pewahyuan. Ya, stop, close. Cukup. Tidak ada lagi wahyu setelah kitab Wahyu 22 ayat 21. Sementara nabi-nabi palsu ini sudah masih bernubuat. Ya, nubuat itu adalah salah satu alat pewahyuan yang pernah dipakai oleh Tuhan. Nah, kalau ada
Kalau mereka masih bernubuat-nubuat, ya, itu artinya nubuatan mereka itu bukan dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Enyalah, ya, aku tidak mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan." Itu. Ya, dia masih melakukan sesuatu yang Tuhan sudah hentikan gitu. Nah, ini konteks dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Perikopnya adalah mengenai pengajaran sesat, ya. Jadi bukan menurut pemahamannya olim-olim kebanyakan Tuhan Yesus nanti mengusir orang Kristen, nggak kenal dengan orang Kristen. Wow, belajar dari mana Anda? Baca ayat by konteks, ya. Aduh, kacau pemahaman seperti itu, ya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat mengenal umatnya, sangat mengenal orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, sangat mengenal. Ya, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, kalau yang di Matius 7 21 sampai 23 itu dalam konteks nabi-nabi palsu. Oke? Jadi belajar Alkitab jangan menghafal, tapi dipahami, ya, dipelajari benar-benar konteksnya, dilihat perikopnya apa, biar nggak salah paham, begitu teman-teman, ya. Oke, Evi Ferie, wow, siapa nih? Hengkang karena malas sholat. Oh, malas banget saya sholat tuh, bener. Anda bukan Anda nggak salah, Anda benar. Mengapa saya malas? Yang dibaca itu aja, ya, seumur hidup malas saya. Senang, puas, puas Evi, nah, ya, ya. Coba kamu punya anakmu minta kamu beliin dia mainan. Ngomongnya 5 kali sehari, ngomong ke kau, "Ma, belikan mainan yang warna merah ya." Ntar siang dia ngomong lagi, "Ma, belikan mainan yang warna merah ya." Apa sore ngomong lagi, Ma, beliin mainan yang warna merah ya." Ntar malam ngomong lagi. Ya, setiap hari ngomongnya itu doang seumur hidupnya. Kira-kira gimana kupingmu? Gimana kupingmu? Bisa ditabok kan anak itu? Udah sih, ngomong terus. Udah tahu, udah dengar. Ngomong lagi. Kayak gitu kan? Ngomong tutu melulu. Begitu, ya. Jadi terima kasih Anda sudah mengingatkan, ya, bahwa saya hengkang karena malas sholat. Tapi bukan itu saja. Karena saya mencari Allah yang benar, ya. Allah yang maha benar, pencipta langit dan bumi. Dan saya menemukannya di Alkitab. Dan saya tidak perlu berdoa kepadanya, ya, dengan ucapan yang selalu sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan saya. Umi Aisyah, saya pernah melihat non-muslim di YouTube berhubungan sesama jenis. Wah, di YouTube gitu, berhubungan sesama jenis. Tobat. Umi, Anda nih kurang jauh mainnya, ya. Kalau zaman sekarang, masalah orang sesama jenis ini bukan masalah muslim, non-muslim, ya. Bukan, ini adalah masalah dunia. Masalah dunia. Saya aja sampai kaget baca berita, ya. Ternyata di daerah saya sana itu apa namanya, pelangi-pelanginya cukup rame di sana, di luar dugaan. Padahal itu adalah basicnya adalah Muslim, Islam, di kampung saya sana, ya, Sumbar. Anda buka Google, di googling LGBT di Sumbar. Anda coba googling. Ya, nanti Anda akan kaget.
Wow, saya aja terkaget teman-teman, ya. Malu saya sebagai orang Minang, saya malu, ya. Ya, karena itu basicnya Islam gitu. Tapi perkembangan LGBT di sana luar biasa. Ya, dan bukan cuma Sumatera Barat. Indonesia, ya. Itu pertumbuhannya dahsyat banget. Teman-teman. Ya. Mengapa bisa demikian? Ya. Karena penikmatnya banyak gitu. Ya kan? Penikmatnya banyak. Lucu gitu. Ya, bisa dijadikan komoditas hiburan. Ngaku. Jujur lah. Ya. Jadi jangan munafik. Oke, Umi. Asyilah. Mendingan mari koreksi diri masing-masing. Kalau ada saudara kita, saudara Anda kebetulan, ya, coba dikasih pemahaman. Ya. Kalau nggak bisa dikasih pemahaman, ya itu pilihan dia, ya kan? Jadi jangan menuduh-nuduh non-muslim. Buka mata, Anda kurang jauh mainnya. Mainnya di halaman sendiri doang gitu. Tukang sedu. Yang sakit ya penyembah manusia lah. Ya Anda lah itu kali sembah manusia kan? Manusia berdosa Anda sembah. Kalau Tuhan Yesus itu manusia, sebagai manusia dia hadir di bumi hanya 33 tahun dalam menjalankan misi penyelamatannya. Tetapi setelah itu dia pulang ke sorga dalam kemuliaannya sebagai pemilik kerajaan sorga. Dan dia akan datang kembali untuk melemparkan manusia durhaka ke neraka. Ya, dan untuk memberikan mahkota kepada para pengikutnya yang percaya kepadanya. Darmo Munyuk. Siapa nih? Asyid gitu nama Anda. Ini yang tulisan Arab gini. Asyid ya namamu ya. Ini orangnya mau debat lawan Bazuma. Siapa yang mau debat dengan Zuma? Haram hukumnya. Ya. Firman Tuhan saya itu mengharamkan ya berdebat atau berdiskusi dengan manusia bebal. Manusia penghujat, manusia penista. Itu haram hukumnya, nggak boleh dilayanin. Cukup dijawab saja, dinyatakan apa yang salah, ditegur. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan, ya. Beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah. Karena akan datang waktunya, orang tidak akan lagi mendengar ajaran sehat, tidak mau lagi mendengar ajaran sehat, dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, ya, dan membukanya bagi dongeng. Karena itu tunaikanlah tugas pelayananmu. Itu perintah dari Tuhan saya, ya. Jadi jangan mau berdebat, apalagi berdiskusi dengan orang bebal, penghujat, dan penista. Kamu akan sama dengan dia. Ya, cukup jawab, nyatakan apa yang salah, tegur, ya, itu cukup dilakukan. Tidak ada berdebat-debat dengan orang bebal. Engkau akan sama dengan dia. Oke, Asyid. Adam White, Kristen banyak yang dukung Israel, dari situ saja nggak masuk akal ajarannya. Maksudmu apa?
Kristen banyak dukung Israel, dukung. Orang Kristen itu mendukung perdamaian. Ya. Orang Kristen mendukung perdamaian. Ya. Mengapa terlihatnya orang Kristen dukung Israel? Kami orang Kristen tidak dukung Israel, tetapi orang Kristen tahu sejarahnya Israel. Ya. Dan orang Kristen tahu nubuatan di Alkitab tentang bangsa Israel. Dia bakal bagaimana. Sampai nanti ke akhir zaman kami sudah tahu Israel ini bakal bagaimana. Begitu, ya. Jadi orang Kristen hanya mengikuti saja. Oh, digenapi lagi. Oh, digenapi lagi. Oh, digenapi lagi semua nubuatan tentang bangsa Israel ini. Ya. Begitu. Nah, bahwa Israel tidak bisa dikalahkan pada setiap orang memerangi Israel, tidak pernah terkalahkan. Ya memang begitulah nubuatan kitab suci. Ya, karena bangsa Israel ini belum selesai dengan Allahnya. Ya, dia belum selesai dengan Tuhannya. Tuhan masih punya planning untuk bangsa Israel. Masih ada urusan dengan bangsa Israel. Jadi nggak akan bisa dilenyapkan dari muka bumi ini. Begitu. Bahkan menurut Alkitab, satu-satunya bangsa nanti yang akan tersisa di muka bumi ini adalah bangsa Israel. Bangsa lain semuanya dilenyapkan. Nah, bagaimana itu? Nah, ya, kami orang Kristen selama masih hidup, saya mau lihat gitu. Bagaimana nubuatan-nubuatan ini bisa mengarah ke sana gitu. Nah, itu udah terlihat gitu kan. Terlihat sekarang. Bagaimana Israel bisa menguasai dunia dengan teknologi. Ya kan? Bagaimana Israel bisa punya intelijensi yang lebih tinggi dari bangsa-bangsa lain di atas rata-rata. Begitu. Sampai dia dengan otak pikirannya yang cerdas itu, dia tidak dibuat Tuhan tergantung hidupnya kepada bangsa-bangsa lain. Dia bisa mandiri walaupun dia kecil. Bahkan bangsa-bangsa lain ya hidup dari kecerdasannya bangsa Israel. Gitu. Seperti teknologi. Seperti sekarang ini ya, Google, ya, WhatsApp, ya, TikTok ini, teknologi informasi yang lain-lain yang sudah begitu canggih, itu mempermudah hidup seluruh umat manusia di dunia ini. Gitu. Itu yang dilakukan oleh bangsa yang kecil ini, yaitu Israel. Nah, ini asik sekali gitu mengikuti jalan sejarah dari bangsa Israel ini dari waktu ke waktu. Kita lihat di kitab suci apa yang tertulis. Oh, terus realitanya benar gitu. Semua mengarah ke sana, penggenapan. Nah, nanti katanya bangsa Israel akan dikeroyok oleh semua bangsa yang ada di dunia. Udah kelihatan sekarang, ya kan? Berapa banyak bangsa-bangsa yang akhirnya tidak suka dengan bangsa Israel, benci dengan bangsa Israel. Begitu. Sudah terlihat sekarang. Begitu ya, teman-teman. Semua nubuatan kitab suci pasti digenapi. Tidak ada yang meleset. Begitu. Menarik mengamati perjalanan sejarah bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Tuhan, pilihan Allah. Ya. Walaupun Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, ya, tetapi Allah belum selesai dengan dia, gitu. Kedurhakaan Israel itu tidak mengurangi kasih Allah kepada Israel, kepada bangsa Israel. Mengapa? Karena dari bangsa inilah ya kebenaran itu disiarkan keluar. Ya. Kebenaran datang dari bangsa Israel. Ya, dari bangsa inilah ditunjuknya para nabi dan para rasul. Bagaimana mungkin Allah
menghabisi bangsa Israel. Gak bisa, teman-teman. Allah tetap setia walaupun bangsa Israel tidak setia. Ya, Allah tetap setia dengan janji-janjinya. Nanti ketika bangsa Israel dikeroyok oleh semua bangsa, ya, di masa 3,5 tahun terakhir, masa tribulation, masa kesusahan besar atau antikristus, disitulah Tuhan Yesus turun, menjejakkan kakinya di bukit Zaitun, sehingga bukit itu terbelah dua. Pada saat itulah, ya, Tuhan Yesus dan pasukannya akan berperang, memerangi bangsa-bangsa yang mengeroyok bangsa Israel ini. Ya, semua dihabisi, tidak ada yang tersisa. Dan bangsa Israel diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itulah terjadi pertobatan massal dari bangsa Israel. Mereka baru sadar, ya, mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebagai Mesias mereka, Mesias yang sudah pernah mereka salibkan. Pada saat itulah mereka kembali kepada Allahnya dan menerima Mesias sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu akan terjadi dan pasti digenapi. Dan setelah itu baru masuk ke masa pemerintahan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun, di mana di situ Tuhan Yesus akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya di kerajaan 1000 tahun. Begitu, teman-teman. Jadi apa nanti ujung ceritanya bangsa Israel? Itu Alkitab sudah kasih tahu semua. Begitu. Bukan berarti saya menceritakan ini lalu saya dikatakan pro Israel. Ya nggak bisa begitulah. Ya kan? Nggak bisa begitu gitu. Ya, saya tidak pro penjajah, saya tidak pro penjahat, saya tidak pro teroris, saya tidak pro tukang onar atau pengacau, ya, atau yang orang yang suka yang tidak cinta damai gitu. Saya anti itu semua, ya kan? Jadi bukan berarti saya mengikuti perjalanan sejarah bangsa Israel sedemikian rupa lalu dikatakan pro Israel. Gampang banget gitu, pro apanya? Ya, ajaran pagan Romawi. Oh, pagan Romawi, ajaran apa itu? Ifenri Edward. Coba cerita dulu. Doni Sihombing, Bu, tolong dibahas tentang rapture. Ya, rapture itu mungkin untuk teman-teman Muslim satu ungkapan yang asing ya, karena memang di dalam keyakinan mereka tidak ada tentang rapture. Ya, apa itu rapture? Itu kalau diterjemahkan artinya pengangkatan. Ya, Doni ya, saya bahas sedikit ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu sebenarnya yang kedua kali ini ada 2 tahap, teman-teman ya. Jadi kedatangan yang kedua kali itu ada 2 tahap. Tahap pertama itu namanya rapture. Itu Tuhan Yesus tidak sampai menginjakkan kaki di bumi, belum. Dia hanya datang di awan-awan saja. Ya, sampai di awan-awan saja, itu rapture ya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kemudian orang-orang Kristen yang sudah meninggal, ya, yang orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah meninggal akan bangkit dulu dari kematiannya, bangkit menggunakan tubuh kemuliaan, ya. Kemudian orang-orang Kristen yang masih hidup, seandainya saya masih hidup, ya, tubuh saya juga langsung dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Semua orang-orang Kristen yang lahir baru, bukan Kristen KTP ya, tapi benar-benar Kristen sejati yang sudah diselamatkan, yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan sudah punya iman yang benar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, yang masih hidup dalam sekejap mata itu akan diubahkan ya menjadi tubuh kemuliaan.
Kemudian yang dari kuburan tadi sudah lebih duluan bangkit. Lalu kami bersama-sama yang masih hidup dengan teman-teman yang dibangkitkan ini akan naik, terangkat ke angkasa menyongsong Tuhan Yesus yang datang di dalam awan-awan. Ya, nah kami naik bersama-sama seperti Yesus Kristus waktu itu naik ke sorga setelah kebangkitannya. Seperti itulah kita naik ke sorga, ya, menyongsong Tuhan di angkasa, dan kami akan bersama-sama selama-lamanya dengan Tuhan. Itu peristiwa rapture. Kapan itu terjadi? Nggak lama lagi kalau kita lihat tanda-tandanya. Ya, dunia sekarang sudah sering menyuarakan, sangat intensif sekarang menyuarakan yang namanya rapture, karena sudah sangat dekat. Ya, bukan sangat dekat lagi, sangat dekat peristiwa itu akan terjadi. Ya, karena tanda-tanda yang diberitahukan oleh Tuhan Yesus sudah hampir tergenapi semuanya. Sepertinya tidak ada lagi yang perlu digenapi. Ya. Nah, tinggal menunggu sangkakala berbunyi. Ya. Nah, tandanya Tuhan Yesus sudah datang di awan-awan, dan kami orang-orang percaya yang sudah mati dibangkitkan dulu, yang masih hidup di dalam sekejap mata, ya, akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dan terangkat. Nah, itulah peristiwa rapture. Namanya pengangkatan. Ya, mengapa harus diangkat? Mengapa? Karena Tuhan tidak mau, ya, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang percaya ini masuk ke dalam kerajaan antikristus. Begitu, disiksa. Suatu masa 7 tahun, namanya masa 7 tahun kesusahan besar. Ya, masa 7 tahun kesusahan besar itu, ya ampun, mengerikan teman-teman. Ya, orang tidak bisa membeli dan menjual. Ya, tidak bisa membeli dan menjual. Anda mau nyumput kemanapun ketahuan kalau Anda tidak mau menyembah antikristus. Ya, nah jadi di situ semua orang akan diarahkan untuk menyembah iblis. Ya. Dia akan, si antikristus ini, si Dajjal ini, Lucifer ini akan menguasai ekonomi, akan menguasai agama, akan menguasai politik. Ya, jadi dia akan menyatukan semua agama menjadi satu agama dunia. Sekarang sudah mulai terjadi, ya, dalam pengerucutan, one world religion, satu agama dunia. Ya, kemudian dia akan membentuk satu sistem ekonomi dunia dengan teknologi yang ada. Ya, itu akan membentuk satu sistem ekonomi. Ya, dimana kalau Anda tidak masuk ke dalam sistem, Anda tidak akan bisa membeli, Anda tidak akan bisa menjual. Dan sekarang Anda lihat sudah banyak terjadi yang namanya cashless. Ya. Nanti orang tidak ada pegang uang fisik lagi, tidak. Ya. Sekarang saja kita butuh uang fisik untuk bayar parkir susah. Sudah banyak kita sekarang nggak pegang uang fisik. Itu kan? Semuanya uang digital. Nah, itu sistem ini sudah akan menuju ke satu sistem ekonomi dunia, di mana kalau Anda tidak masuk ke sistem ini, Anda tidak akan bisa membeli, Anda tidak akan bisa menjual. Begitu, ya. Nah, apa syaratnya Anda bisa masuk ke sistem ini? Nanti antikristus yang akan buat. Ujung-ujungnya adalah Anda menjadi pengikutnya. Ya, Anda harus menyembah dia. Begitu. Kemudian dia akan membuat satu politik dunia, one world politik. Ya, dia akan membuat satu sistem politik dunia. Anda kalau tidak masuk ke sistem, Anda akan mati sendiri, gitu. Anda harus ikut. Tapi sebenarnya one world politik dan one world economic itu hanya alat. Tujuannya adalah satu, yaitu agama. Ya. Jadi dia ingin
membuat satu agama dunia. Itu dia pimpinannya. Semua agama disatukan dulu. Kristen disatukan jadi satu, Islam disatukan jadi satu, Buddha disatukan dulu jadi satu, ya, Hindu semua disatukan jadi satu. Nanti baru dari semua ini ada wakil-wakilnya, kepala-kepala, ketua-ketuanya, nanti mereka disatukan lagi. Begitu. Ya, nanti berujunglah ke satu pimpinan. Pimpinan kepala agama dunia. Begitu kan? Ya, pimpinan agama dunia. Nah, disinilah dia bercokol nanti. Di sini dia bercokol. Ya, dia bisa mengendalikan seluruh umat manusia ini untuk menyembah kepada dia. Siapa yang tidak menyembah kepada dia, binasa. Nah, Tuhan Yesus tidak mau umatnya, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, masuk ke dalam lingkaran antikristus ini. Ya, karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa umat-umatnya tidak ditentukan untuk binasa. Begitu. Jadi harus diselamatkan melalui rapture. Yang tertinggal itu adalah semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Kristen-Kristen KTP yang belum diselamatkan. Begitu, ya. Nah, masuklah dia ke zaman antikristus ini. Akan mengalami di sana akan banyak didengar deru perang. Bangsa bangkit melawan bangsa, akan banyak kelaparan, akan banyak bencana alam. Ya, di masa 7 tahun itu luar biasa. Anda bayangkan, di tengah 3,5 tahun kedua, itu 1/3 dari penduduk bumi ini akan mati. Ya, 1/3 dari penduduk bumi akan mati. Bayangkan. Ya, karena penyakit, karena perang, karena kelaparan, bencana alam. Wow. Ngeri sekali. Ya, di zaman 7 tahun ini, teman-teman. Nah, itu makanya Tuhan Yesus membuat satu cara ya untuk menyelamatkan orang-orang percaya, yaitu dengan cara di rapture, diangkat, teman-teman. Begitu ya. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam masa 7 tahun antikristus, tidak akan. Ya, karena ketika Tuhan Yesus datang, saya pasti terangkat. Dan tentunya teman-teman juga di sini yang sudah lahir baru, Kristen-Kristen lahir baru yang sudah diselamatkan, kita akan sama-sama terangkat. Ya. Ya, teman-teman. Begitu tentang rapture, Pak Doni Sihombing, pastikan ya Pak ya, bahwa Tuhan Yesus datang mencari iman yang benar, bukan mencari yang lain, ya. Karena firman Tuhan berkata, ketika anak manusia itu datang, adakah ia dapati iman di bumi? Ya, karena mungkin orang Kristen bisa banyak, tetapi yang punya iman yang benar kepada Tuhan Yesus, apakah banyak? Belum tentu. Ya, makanya kita mumpung belum rapture-nya datang, pastikan iman kita sudah benar belum? Apakah iman kita sudah merupakan iman yang benar-benar ya sesuai dengan Alkitab? Begitu ya. Apakah benar-benar kita sudah mengimani Injil yang sesuai dengan Alkitab? Ya, jadi kita harus pastikan apakah yang kita sembah juga sudah merupakan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Ya, karena banyak juga tampil Yesus-Yesus yang lain. Ya, di dalam kekristenan. Gitu. Ada yang disebut Yesus yang lain. Ada yang disebut Injil yang lain. Ada yang disebut roh yang lain. Ya, yang tampil. Yang sesungguhnya ingin mengacaukan iman umat Kristen. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jadi jangan salah kita beriman kepada Yesus yang lain ternyata. Yaitu Pak Donia tentang rapture ya. Ya, kita berharap kita sama-sama terangkat ya Pak. Oke, ada umat pret di sini. Oh, banyak umat pret ya. Ya karena mereka awam gitu. Kalau bicara rapture itu ngaing-ngaing aja gitu. Nggak ada perbendaharaan apapun gitu kan. Karena mereka tidak mengenal ya namanya rapture. Hanya ada di dalam iman kekristenan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat orang-orang yang percaya.
Tuhan oten, manusia ada ketinggalan zaman Anda. Manusia cuma selama 33 tahun dan itu pun 100% manusia dan 100% Allah yang sejati. Ya. Johnny Rowi bahas nabi palsu mati diracun. Aduh. Sebenarnya kalau ngebahas itu bisa semalam suntuk ya, tapi nggak usah lah. Suruh Zuma yang bahas, Zuma. Doni Sihombing, apakah rapture setelah tribulasi? Oh tidak Pak Doni, ya. Rapture itu adalah sebelum tribulation. Ya, tribulation itu adalah 7 tahun masa kesusahan besar zaman antikristus. Ya. Tidak ada rapture setelah tribulation, yang ada sebelum tribulation. Ya. Kalau rapture itu setelah tribulation, berarti kita juga ikut binasa di zaman antikristus. Dan itu tidak Tuhan tetapkan, karena kita tidak ditetapkan untuk binasa. Ya. Kita ditetapkan untuk diselamatkan. Begitu. Setelah tribulation itu masuk ke masa kerajaan 1000 tahun, Pak. Ya. Justru di ujung masa tribulation itu Tuhan Yesus yang turun. Ya. Menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun untuk menolong bangsa Israel yang dikeroyok oleh semua bangsa di dunia. Yaitu disebut juga dengan perang Armageddon yang akan terjadi di lembah Armageddon di Israel sana. Ya, sekarang Anda bisa lihat, buka di Google, ada namanya lembah Armageddon. Nah, disitulah akan terjadi perang nanti. Bangsa Israel yang dikeroyok oleh semua bangsa. Nah, pada saat di ujung tribulation itulah Tuhan Yesus akan turun menolong bangsa Israel. Dia akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun sehingga bukit itu terbelah 2. Begitu Pak Doni ya. Jadi nggak ada rapture setelah tribulation ya Pak, tapi before. Begitu ya. Bukan after, tapi before. Kalau kita juga masuk ke tribulation, lalu apa beda kita dengan umat lain gitu? Nggak ada bedanya. Tetap mengalami kesusahan besar gitu kan? Disiksa di zaman antikristus. Jadi nggak ada bedanya kita dengan yang lain-lain. Kalau kita masuk ke masa tribulation ini, masa 7 tahun kesusahan besar ini, zaman antikristus. Jadi itu nggak logis ya. Jadi yang benar adalah rapture itu adalah sebelum tribulation. Yusuf Alvaro, pakai kitab Yahudi tapi Tuhannya beda sama Yahudi. Hah? Yakin? Kata siapa Tuhannya saya beda dengan Tuhannya Yahudi? Aneh-aneh aja Yusuf Alvaro ini. Alkitabnya aja sama, masa Tuhannya beda? Tuhan Anda memang beda. Kalau Tuhan Anda baru benar beda, ya kan? Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yahudi sama, yaitu Jehovah Elohim, sama. Ya, cuman Yahudi tidak percaya Mesiasnya itu sudah datang. Ya, orang Yahudi percaya kepada Mesias, teman-teman. Ya, orang Yahudi itu percaya loh. Ya, kepada Mesias yang dijanjikan. Hanya dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Nah, itu persoalannya. Tapi kalau Anda Muslim nggak percaya Mesias kan? Nggak percaya kan ada Mesias gitu? Nggak ada kan? Karena kalian tidak percaya adanya juru selamat. Mesias itu adalah juru selamat. Ya. Jadi Tuhannya orang Kristen, saya tekankan sekali lagi, sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ya, yaitu Elohim. Hanya orang Yahudi stop sampai di Perjanjian Lama. Gitu. Jadi Tuhannya begitu, belum datang sebagai Mesias menurut
mereka. Jadi mereka hari ini masih menunggu-nunggu sang Mesias itu. Tapi kalau orang Kristen percaya bahwa Mesias itu sudah datang dan dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Begitu ya. Jadi nggak ada bedanya, dia tidak percaya kepada Mesias, itu aja bedanya. Ya, tapi Allah pencipta langit dan bumi, antara Kristen dengan Yahudi ya sama-sama percaya adalah Elohim yang berkarya di kitab Kejadian. Ya, Alkitab kami juga sama, PL itu adalah kitabnya Yahudi. Ya, karena Yahudi tidak percaya Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, makanya dia tidak percaya kepada Injil. Begitu. Ya. Dia masih percaya kepada nubuatannya. Sementara para nubuatan ini sudah digenapi di kitab Perjanjian Baru. Begitu. Makanya janji keselamatan itu masih ada untuk bangsa-bangsa Yahudi. Tadi saya jelaskan, ya. Janji keselamatan itu masih ada untuk bangsa Yahudi. Makanya dia masih diselamatkan pada saat di ujung masa tribulation. Begitu, teman-teman. Oke? Kedatangan Yesus untuk mengusir Kristen. Aduh, gagal paham. Cahaya kebenaran ini kayaknya IQ-nya berapa ya? Tadi saya udah jelaskan, nggak paham lagi dia. Saya ini lagi live di halaman belakang, enak soalnya udaranya, teman-teman. Ya, ada lagi cahaya kebenaran, dia sedang mendongeng ya. Menurut Anda dongeng lah itu ya, karena Anda tidak punya referensi apapun tentang apa yang saya ceritakan. Anda bisa bedakan antara dongeng dengan fakta, cahaya kebenaran. Saya ajarin Anda ya. Dongeng itu tidak bisa diuji secara historis. Itu namanya dongeng. Ya. Tapi kalau fakta itu bisa diuji secara historis. Bukan historis saja, ya, tapi bisa diuji secara historis dan teologis. Itu fakta. Kalau dongeng, wah, itu mah cerita hikayat 1001 malam. Mau cari kemana aja faktanya nggak ada. Paham? Itu cara membedakan mana dongeng, mana kebenaran, ya. Kalau dongeng gagal uji historis, gagal uji teologis, pastikan itu dongeng nenek tua. Makanya dikatakan akan datang saatnya, ya, banyak orang akan menutup telinganya bagi kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, itu hati-hati ya di akhir zaman. Banyak orang akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginan telinganya, gitu ya. Jadi yang mereka tidak haus kebenaran, tetapi akan memanjakan telinganya dengan dongeng-dongeng nenek tua, gitu. Nah, begitu ya, teman-teman. Bento 66, ente yang mendongeng asumsi doang. Asumsi dari mana? Asumsi apanya? Semua bisa diuji secara historis. Anda mau tanya apa tentang kekristenan? Semua firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu bisa diuji secara historis dan teologis. Nggak ada yang ngarang-ngarang, yang ngedongeng-ngedongeng, ya. Semua ada. Bisa dilihat faktanya. Lapar Baji, selamat datang, selamat bergabung. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada juru selamat selain Yesus Kristus. Yes, amin. Tidak ada satupun yang menyatakan dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sorga, ke rumah Bapa, kalau tidak melalui aku. Dan itu yang ngomong only Jesus. Ya, nggak ada yang lain, nggak ada yang berani. Hanya Tuhan Yesus yang berani. Mengapa berani? Ya karena dia adalah Raja Kerajaan Sorga.
Ya, dia sudah di sorga. Jadi kalau saya ikut dia, saya juga pasti sampai ke sorga itu karena dia sudah di sana. Yang saya ikutin itu sudah di sorga. Begitu. Kalau saya ikutin orang yang di Amerika, ya pasti saya sampai ke Amerika. Gitu. Karena dia akan kasih tahu saya caranya ke Amerika itu begini, begini, begini. Nanti naik pesawat yang ini, nanti transit di negara ini, terus nanti pindah pesawat, nanti ada transit lagi di mana, nanti baru landing, ya di New York atau di mana. Nah dia akan kasih tahu saya, ya bisa dipantau oleh dia, ya kan? Karena memang dia sudah di Amerika sana, begitu. Jadi kalau saya ikut dia yang sudah di sorga, ya dia sudah kasih tahu saya cara jalan ke sorga itu, ikut dia tuh harus seperti apa. Kalau saya ikutin jalannya dia, saya juga pasti sampai ke sorga itu. Logis kan? Gitu. Kalau Anda mau ikut orang ke Amerika, orangnya aja belum pernah ke Amerika, tinggalnya aja di hutan sana. Lalu Anda ikut dia untuk pergi ke Amerika, kira-kira nyampe nggak sih? Nyampe nggak? Hah? Anda harus ikut orang yang sudah di Amerika sana, baru Anda bisa nyampe ke Amerika kalau Anda ingin ke Amerika. Gitu. Kalau Anda ingin ke hutan, ya ikut yang di hutan sana. Bukan Anda mau ke Amerika, Anda ikut orang yang masih di hutan. Salah Anda itu. Ya kan? Nah, kalau saya mau ke sorga, ya pastilah saya ikut yang sudah di sorga. Nggak mau saya ikut yang belum ada di sorga, nggak mau saya. Belum tentu nyampe, ya kan? Tapi kalau saya ikut dia yang sudah di sorga, digaransi nyampe. Dia bilang, ya, aku sudah ada di sorga, dan aku sekarang sedang menyiapkan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Mantap kan?